Oke teman-teman, halo semuanya. Kita jumpa lagi teman-teman di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya, dan kita doakan selalu supaya pada sehat ya teman-teman, biar kita bisa beraktivitas. Amin. Oke teman-teman, video kali ini saya mau sedikit membahas mengenai bagaimana caranya ya kita mau melihat kondisi metal duduk, metal jalan itu masih standar atau sudah di undersize atau oversize ya. Kemudian cara pasangnya ya. Nah, jadi di sini saya ada contoh ya teman-teman. Ini contoh mobilnya nih, Avanza, lagi saya sedang tangani karena mobil ini sempat kehabisan oli mesin. Jadi krek asnya itu jebol ya, krek as lama. Nah, ini tuh krek as yang baru. Jadi krek as lamanya itu sudah nggak bisa dibubut ya teman-teman, karena memang udah parah banget. Jadi kita beli yang baru saja, dan ini saya dapatnya di Shopee ya. Harga baru krek asnya itu 1,2 lah sama ongkir. Oke, jadi di sini untuk metal itu ya teman-teman, harus ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Dan terutama buat teman-teman pemula ya, yang barangkali lagi kepengen kutak-katik mobilnya sendiri ya teman-teman. Ya, jadi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat kita mau memasang metal. Dan untuk kita mengetahui dulu ya bagaimana kondisi metal kita. Jadi seumpamanya mobil kita turun mesin nih teman-teman, lagi overhaul ya. Nah teman-teman bisa boleh cek ya. Jadi kita bisa melihat kondisi metal ini. Ada contoh metal duduk ya teman-teman. Jadi untuk kita melihat si metal ini ya berapa undersize-nya ya, atau ukuran oversize udah berapa, teman-teman harus lihat di bagian belakang ya. Jadi ada tulisannya di situ. Nah kemudian teman-teman, kalau udah kena bubutan si krek as itu, otomatis metal ini akan semakin tebal ya, karena kan dagingnya itu dibuang, dipapras. Nah teman-teman lihat di sini ya. Nah di sini kalau teman-teman bisa lihat, nah kalau yang masih STD atau standar, di sini tuh tidak ada angka ya, jadi hanya ada tulisan saja. Kalau untuk angka di situ nggak ada ya teman-teman, jadi hanya huruf saja adanya, polos huruf ya, nggak ada angka. Tapi kalau di situ sudah ada 0, sekian 25 atau 0,50, 0,75 atau 100 sampai 150, maksudnya sampai 150 ya mentoknya itu biasanya kalau metal itu. Tapi jarang ada yang mau sampai 150 karena kerakasnya akan semakin tipis. Nah tapi poinnya gini ya teman-teman, kita untuk melihat kondisi si metal, lihat di belakang aja. Kalau di situ sudah ada angka, berarti otomatis ya krek as kita itu sudah pernah dibubut atau sudah pernah masuk ke bengkel bubut. Nah kemudian itu untuk kita mengetahui ya ukuran si metal ya, kira-kira kalau dia masih polos berarti masih standar. Nah lalu kita untuk melihat kondisi metalnya ini kira-kira masih layak pakai atau tidak ya, itu nggak boleh kendor. Nah ini contoh ya, dia nggak boleh goyang gini teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mendapati ya atau pasti tes kayak gini, sebaiknya belikan metal yang baru ya, sekalipun memang tadinya awalnya turun mesin itu bukan karena kerusakan metal ya. Jadi nanti pekerjaan tidak dua kali ya teman-teman. Nah jadi harus ngepres kayak gini, lihat ya, tuh press ya. Nah karena ini kan saya belikan metal yang baru, karena krek asnya itu baru dan masih standar, jadi saya belanjakan yang standar teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman kalau misalnya sesuai aja angkanya, kalau misalnya dia udah oversize atau undersize 25 atau 50 ya kita belikan metal yang ukurannya sama seperti itu. Oke, lalu selanjutnya teman-teman perhatikan pada saat kita mau masang si metal. Ini contoh untuk metal duduk ya. Di sini ada lubang, tuh lihat ya, tuh lubang. Nah ini pada saat pemasangan metal jangan sampai nanti lubang itu tertutup ya, atau pada saat pemasangan metal itu terbalik, bahaya teman-teman ya, karena itu untuk sirkulasi oli yang menuju ke krek as. Nah teman-teman lihat di sini ya, ini pasangannya yang bagian pengikat untuk
cranksaftnya ya, crack asnya. Nah di sini kan polos, nggak ada lubang, jadi dia itu masuknya tetap di situ polos, yang ada lubang hanya di sini saja. Perhatikan teman-teman ya. Jadi pada saat pasang harus pastikan ini lubangnya harus ketemu ya teman-teman, nggak boleh ketutup. Kalau ini sampai lubangnya ketutup, hancur ini crack asnya ya kan, karena tugasnya ini untuk menyalurkan oli ya, pelumas. Ini ya sama ya teman-teman, itu ada lubang juga di crack asnya, nanti olinya akan tersirkulasi ya, semua sama ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat pemasangan metal baru malah ketutup lubang ini ya, itu bahaya teman-teman, baik metal duduk maupun metal jalan ya. Jalannya itu di sini ya, ini jalannya nih ya. Bila mana memang harus dibubut ya atau dipapras, dibubut dulu ya, tinggal naikin saja kan, misalnya tadinya standar mau naik berapa nih, 0,25, nah bisa tuh. Nah, ini untuk metal jalannya sama ya nih. Nah, jadi kalau udah kendor ya, baik metal duduk jalan, maka mendingan diganti, karena nanti bisa merusak bagian yang lainnya ya, karena nanti kan goyang ini crack asnya. Terus di sini tuh ada metal bulan, nah di tengah ada metal bulan, ini contohnya. Nah, ini juga nggak boleh sampai kemakan ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah terpasang ya seperti ini ya, ini sudah saya pasang. Nah itu lubang-lubangnya kelihatan ya, itu untuk jalur sirkulasi olinya. Jadi intinya sebetulnya crack as ini, metal ini akan awet selama oli itu bagus ya, benar tersirkulasi dan olinya bersih teman-teman. Oke teman-teman, ini bagian terakhir ya. Jadi setelah metal duduk semua terpasang ya, metal jalan jangan kita hubungkan dulu ya teman-teman. Jadi kencengin dulu itu baut 14 semua. Jadi metal stang seher jangan kita hubungkan dulu, metal jalan jangan, baru ini kita putar ya. Ini harus enteng seperti ini, coba lihat. Nah jadi kencengin bautnya, pakai kunci momen kalau bila perlu ya. Nah ini nggak boleh macet ya, kalau diputar pakai tangan dia harus enteng. Artinya di sini semuanya lancar. Kalau di situ berat berarti ada yang tidak rata teman-teman, seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Nah jadi demikian ya video kali ini teman-teman, mudah-mudahan ini untuk sedikit memberikan edukasi buat teman-teman ya, beberapa sedikit pemahaman buat kita. Dan saya utamakan video ini untuk pemula atau teman-teman yang masih dalam tahap belajar. Kita sama-sama belajar ya untuk berbagi ilmu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi belajar mau jadi mekanik ya, saya doakan cepat bisa ya, tekun belajar terus. Tekun supaya nanti suatu hari nanti teman-teman akan menjadi mekanik yang profesional. Saya juga masih terus belajar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe di channel. Sampai kita jumpa di esok hari teman-teman. Doa kalian berarti bagi saya dan saya akan mendoakan kalian. Salam sukses teman-teman.